Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi guru FAQ, pimpinan, dan wali kelas. Di tutorial sebelumnya kita sudah mengisi program kerja baik yang yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah, dauriyah, dan saniyah. Beranjak ke menu selanjutnya yaitu di menu akademik. Di menu akademik ini kita mendapatkan beberapa menu: sahabat hikmah, kemuritan, KBM, dan penilaian. Kita ke sahabat hikmah dulu. Di menu sahabat hikmah ini ada beberapa menu lagi: pimpinan, wali kelas, dan guru FAN. Kita urut dari atas, yaitu yang pimpinan. Di menu pimpinan ini kita memasukkan siapa saja yang pemangku di dalam madrasah kita: kepala madrasah, bendahara, TU, Waka 1, Waka kurikulum, Waka 1 kurikulum, Waka 2 kemuritan, Waka 3 sarpras, Waka 4 humas, kepala perpustakaan, terus dan BK, bimbingan konseling. Caranya bagaimana? Kita isi, tinggal pilih ini. Cara yang ini saya sudah mengisi, kita tinggal milih. Contoh saya yang isi yang 4344 ya. Nah, ini masih kosong. Kita pilih saja kepala madrasahnya siapa misalnya, sesuai di madrasah kita masing-masing. Nah, bendaharanya siapa? Tata usaha. Kita pilih sesuai dengan keadaan di madrasah kita. Seperti itu. Terus ini tanggal SK-nya. SK menjadi kepala madrasahnya tanggal berapa? Dimulai misalnya ada pergantian kepala madrasah atau SK-nya SK baru, maka perlu dimasukkan, dirubah di sini. Kalau SK lama ada masa aktifnya, misalnya masa aktif SK-nya selama 2 tahun atau 4 tahun, maka tidak usah diganti. Ya, SK pertama itu sudah. Kalau tidak, SK-nya itu ada masa aktifnya. Kebetulan di tempat kami ini per tahun ada SK-nya. Jadi tiap tahun saya ganti ini. Umpama nanti di 1442 1443 ini, nanti 4344 nanti ada SK baru, kita tanggal berapa tanggal SK-nya sesuaikan dengan SK yang sudah diberikan kepada kepala madrasah, bendahara, dan yang lain ini, pimpinan di sini. Kemudian jam wajibnya per hari berapa, kita isi di sini. Kepala madrasah tiap harinya berapa, bendahara, tata usaha, semuanya diisi, kita isi di sini. Berapa jam per harinya. Setelah itu kita simpan. Klik simpan di sini. Simpan. Nanti akan muncul notifikasi informasi data berhasil ditambah. Nah, setelah pimpinan dipilih, beranjak ke menu yang ada di bawahnya, itu wali kelas. Wali kelas di sini kita hanya bisa kita cukup memilih siapa yang menjadi wali kelas 1, wali kelas 2, wali kelas 3 sampai wali kelas 6.
Ini sudah saya isi, coba kita contohkan di 1443, 1444. Nah, seperti ini nanti tampilan awal daripada di menu wali kelas. Jadi untuk menampilkan tadi kelasnya, kita harus menambah kelasnya terlebih dahulu. Kita contohkan ya, add, ini klik add, kemudian kelas, pilih kelasnya, kelas 1. Rombel ini banyaknya rombelnya berapa? Misalnya kelas satunya ada 5. Ya, berarti rombel 1, ada rombel 1, ada rombel 2, ada rombel 3. Satu persatu ditambahkan. Kelas satunya berarti masukkan 5 kali. Tapi rombelnya berbeda. Ada rombel 1, rombel 2, sampai berapa rombel? Rombongan belajar. Ada berapa kelas di kelas 1 itu? Misalnya yang di pondokan itu ada sampai beberapa kelas. Ada 3 kelas, berarti sampai 3 nanti. Rombel 1, rombel 2, rombel 3. Terus wali kelasnya kita pilih. Nah, sama seperti yang tadi. Oh, ini belum ini. Milih. Di sini milih karena masih belum diatur. Kita contohkan yang 14, 42, 43. Ini yang penting ini tampilannya terlebih dahulu. Nah, ini. Oh, masuk ada. Kelas 1 ini. Klik wali kelas 1. TMT-nya ini, TMT-nya. TMT ini terhitung mulai tanggal. Berarti SK-nya ini. SK yang terbaru. Misalnya ada SK yang terbaru, ini dimasukkan di sini. Atau SK lama, tapi masih ada masa masa aktifnya, ya sudah ini saja. SK lama saja yang dimasukkan. Sesuaikan dengan SK yang sudah diberikan kepada wali kelas. Simpan sudah setelah itu. Simpan. Saya contohkan di sini, nggih. Syawal biasanya itu SK-nya tanggal 18 Syawal. Simpan. Nah, terisi. Nanti akan sudah klik simpan, nanti akan muncul notifikasi informasi data berhasil ditambah. Tutup sudah. Kelas 1. Misalnya kelas 1 ada 3, ya kelas 1 lagi, di sini rombelnya dirubah menjadi 2. Rombel 2 nanti. Begitu. Masukkan kelas 1 lagi. Kebetulan di tempat kami kelas 1-nya hanya ada 1, masing-masing kelas ada 1 kelas. Jadi sudah ada 1 kelas 1-nya beralih ke kelas 2 nanti. Kelas 2 ini rombel 1, rombelnya hanya ada 1. Kita pilih, kemudian TMT-nya yang terbaru atau yang yang sudah ada tapi masa aktifnya masih ada. Syawal tanggal 18 misalnya. Simpan. Nah, begitu seterusnya sampai semua wali kelas masuk ke sini. 1443. Nah, ini contohnya. Sudah terisi semua. Ini nanti kan kelas 1-nya ada 1. Mungkin nanti kalau ada kelas 1-nya kelas 2, nanti ini dirubah rombelnya ke 2. Sampai 3 kali. Kalau ada 3 kali, kalau ada 3 kelas, maka 3 kali memasukkan kelas 1. Kebetulan di sini di madrasah kami ada 1, tiap kelas ada 1 kelas. Sampai kelas 1 sampai kelas 6 ini hanya ada 1 kelas. Terus setelah itu sudah masuk semua, kemudian kita masukkan guru fun. Nah, di guru fun ini sama, misalnya saya atur di sini 1443, 1444. Oh, ini belum ada, belum bisa diakses. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya kita isi KKM-nya dulu. KKM apa? KKM kriteria ketuntasan minimal, KKM itu. Jadi KKM di madrasah induk ibtidaiyah itu adalah 55.
untuk pelajarannya. Apa pelajaran di sini? Ya pelajaran kelas berapa ini? Kelas 1 misalnya. Kita masukkan KKM-nya. Kalau KKM di madrasah kita 60 ya 60 sesuai dengan ketentuan di madrasah kita. Rombelnya kita isi rombel A apa rombel B. Rombel A berarti cuma ada satu kelas. Kalau ada rombel B, nanti ada B-nya nanti berarti 2. Kelas satunya ada 2 kelas. Rombel C berarti kelas 1-nya ada 3 kelas berarti. Begitu kita hanya bisa memasukkan di sini milih siapa. Misalnya di sini adalah Al-Qur'an. Siapa yang ngajar Al-Qur'an? Kita pilih di sini. Basori. Ke bawah kita simpan nanti. Ke bawah sampai terisi semua. TMT-nya sama seperti tadi, TMT itu TMT gurunya sesuai dengan SK yang sudah diedarkan kepada guru FAN masing-masing. Ini kelas 1 nanti simpan, setelah disimpan beralih ke kelas 2 nanti. Kelas 2. Nah, Al-Qur'an. KKM-nya diisi semua, rombelnya juga diisi, guru pemangkunya yang ngajar siapa, kita pilih di sini. Misalnya di sini yang ngajar Al-Qur'an Agus Khairi, Agus Khairi. Nah, kita pilih sampai ke bawah ini. Nah, terisi. Ini TMT sesuaikan dengan SK. Begitu seterusnya. Kemudian setelah itu simpan. Tiap kelas simpan, jangan lupa disimpan. Nanti ketika ini sudah terisi, tidak disimpan, langsung merubah di sini, lanjut ke kelas 3, maka data yang kita isi tadi di kelas 2 itu tidak tersimpan. Maka jangan lupa untuk setiap langkahnya, setiap mau ganti kelas disimpan dulu. Setiap mau mengisi kelas yang lain, ini sudah terisi, mau ke kelas 4 misalnya, maka disimpan dulu, disimpan, muncul informasi data berhasil ditambah, kemudian baru berpindah ke kelas 4. Nah, di sini kita isi seterusnya sampai ke kelas 6. Seperti itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para TU. Demikian tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.